Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about her youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But her shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes so they got old. Our heroes so they got old. Smiles they fade because her daughter only visits once a month since she got a... Kak Beda bikin apa Kak Beda? Aduh, jeduk. Ya berkabut dah tuh. Op. Om, jadi agendanya sekarang apa nih pagi ini? Kita cek tempat-tempat landing karena mereka belum lihat tempat landing supaya lebih pede gitu. Titik-titik landing diperiksa, arah anginnya gimana. Jadi kalau para layang tuh nikmati dari proses buat lokasinya, Bukan lokasinya. bukan lokasinya, deg-degannya bisa nggak dipakai. Jadi bukan tinggal asal terbang. Ya. Om Lodi bilang kemarin ini pakarnya para layang Bukan Indonesia. juga kalau Om Lodi dibilang- bahasanya begitu. Kalau orang bilang pakar, bukan pakar juga, pakarnya jelas kosong-kosong. Ya. Kalau seberapa banyak saya menggelutin ini, Ya, memang seberapa lama? saya dulu otaknya belum kebuka. Jadi yang saya kejar prestasi, Ya. ya kan. Tapi kan wajar dong Om, di Iya, usia setelah muda saya kita tahu perlu prestasi pembuktian. itu ternyata nggak ada apa-apanya. Ya. Ini hanya ego kita untuk mengetahui bahwa kita lebih jago dari orang-orang itu, Ya. dan kita nggak seperti itu di olahraga ini sebetulnya. Tapi Ya kan itu udah di tingkat pemikiran bijaksana. Tapi kalau yang usia-usia muda-muda, Iya. dia kan Iya. pasti butuh pembuktian. Iya, tapi enggak juga. Enggak Setelah juga, ya? saya buktinya anak saya. Oke. Saya tanya, kamu mau ke jenjang apa ini? Ke atlet apa mau ke alam? Kalau mau ke alam, yang kamu gunakan strategi lain. Kalau saya, ya saya utarakan di mobil. Kalau kita sudah sampai batas di mana kita itu sudah sampai on the top, terus kita nggak gunakan, mubazir. Nggak ada gunanya nanti ilmu-ilmu kita tadi. Harus apa? Mengajar. Ya. Mengajar nggak ada duitnya.
tapi kamu harus lakukan ini. Ya, Seninya itu harus kamu bangkitkan dulu, betul betul. ya kan? Nah, satu ke atlet. Kalau ke atlet kamu nikmati sesaat nih, ya toh, sampai kamu glory, Ya, duduk di podium, pakai medali, dapat Selesai. uang banyak. Setelah itu kamu umur selesai dah. ya. Nah, anak saya udah tak kasih rambu-rambu. Oh, iya. Di tengah-tengah ada Benar-benar. tandem nih. Jadi untuk pembiayaannya nggak perlu repot jual kaos. Iya. Kita pergi ke Tumpah, ngomong deh, aku kasih duit dong, mau Nendang pulang dong, nih. Ya, ya, kayak gitu bro. Mau pulang Ya, nih. benar, benar. Boleh ya, boleh. Karena kita udah tua Iya, atau iya. anak-anak muda. Gitu. Kita nendem di situ, cari duit, punya duit, berangkat lagi kita ke Gorontalo. Iya. Berangkat lagi mana? Ya, Apa ada lagi? Betul. Kita harus Iya. ikutin terus Iya. nih. Nah, harus buka telinga ke orang bule-bule. Oh sana gitu, kita jangan terlambat. jaga duluan ya. Kita bisa hidup di alam bebas seperti ini dan kita masih. Asik Tapi gitu. intinya adventure-nya. Iya. Nah, kita sendiri bisa Kalau mau belajar kan. sampai di mana. Para layangnya sama. Langsung turun apa mau terbangin drone? Kalau enggak, nanti langsung turun aja. Nah, kita cuman pengen lihat bawah aja. Langsung terbangin aja. Nah, ada apa-apa ya landing bawah sini nanti saya. Dua ya, satu barang ya. Iya, satu barang. Nanti om Ya. itu air uang motor satu. Ini yang S. Kenapa pakai es? Karena saya 65. Oh, Ini payung sampai 95. Mau vario? Enggak. Ini enggak perlu vario karena masih referensinya masih kelihatan. tapi hujannya nggak mau kemana ya? Kayaknya enggak. Paling saya lihat seneng sailing yang berlayar. Ya. Pakai alam. Hmm. Semua energi kita dapat dari alam dan kita bisa maintain lebih gampang daripada naik mobil nih. Betul. Karena di laut. Cuman pekerjaan kita lebih besar. Ya. Kuat nggak kita? Betul. Gitu. Sekarang udah dilakukan sama Bucek. Dia beli 400 juta, dia keliling sekarang. Tapi ya itu tadi karena dia orang entertain, jadi Ya, dia bisa kejar tayang. Iya, Jadi dikejar. dia bilang, saya jalan dulu aja Pak Bot, katanya. Saya jalan dulu aja 2 minggu, saya jadiin film. Ketika orang beli, saya kasih film ini, tapi saya udah jalannya udah jalan duluan, yang saya tinggal kasih lagi. Jadi saya nggak dikejar episode. Betul. Ini yang dilakukan harus gini. Tadi Ya. breaknya ini gunakan ngambil sebanyak mungkin. Ketika kalian bersenang-senang ini, baru mulai duduk deh. Oh Ya. ini bagus nih, ini jelek, jangan Ya, ini begitu. nih. Gitu. Betul. Nah itu saya dapat pelajarannya dari yang sailing. Kan kalau Ya kalau di luar negeri sih banyak orang udah mau punya rumah. ya, Yang iya, betul, gini betul. bisa setiap hari pemandangan ganti bisa. Indonesia ini juga luas sekali, kita juga nggak pernah bisa ikut. Nah, satu saat Sulawesi Sini Tengah ada. itu aku Ada. aku lagi ngecek tempat terbang gitu. Terus di belakangnya ada batu-batu tumpuk kayak kursi. Terus aku tanya, ini dulu ketua adat kalian kalau meeting di sini? Iya, kok kamu tahu? Di Sumatera Barat ada, di kampungku ada kayak gitu, sama persis.
Good morning, selamat pagi. Ini hari kedua kita di sini. Hari ketiga, malam ke 2 malam. Jadi 3 hari 2 malam. Ini pagi ini mataharinya, sunrise-nya cakep tuh. Burung walet juga banyak berterbangan. Tapi hari ini kita bongkar tenda, kita turun. Karena bukannya sudah, tapi belum mandi-mandi. dari kemarin lusa. Aku takut Om, aku orangnya pengecut. Kalau hal-hal yang takut menyakiti badan gitu, kayak gitu kan rasanya. Bukan itu apa? Itu Oh. diskusi. Jadi ceritanya menghilangkan rasa takut tuh, mengatasi. Bukan. Jadi kan orang-orang pikir rasa takut dihilangkan. Iya tadi aku bilang, aku kan Om tanya selama ini nyetirnya gantian gitu kan, sejak Satria iya. Tapi waktu kita masih berdua enggak, karena aku takut. Kak Beda tuh terlalu banyak rasa takutnya, Om. Tutupin. Jadi apapun jawabnya takut duluan. Iya, Itu yang kalau di pelan-pelan pembicaraan itu rasa takut itu nggak boleh dihilangkan, gitu. Sebenarnya. Jadi rasa takut itulah yang menyelamatkan kita. Gitu. Tapi memang nggak boleh berlebihan. Jangan sampai perasaan takut yang menguasai kita. Justru kita harus menguasai rasa takut itu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang tetap aja kita deg-degan kan, tapi maju terus. Selama kita yakin itu safe gitu. Iya, kita lihat ada ininya kan. Oh, ada standar safety prosedurnya ada, kita udah ikutin. Kalau kita udah ikutin itu semua, takutnya tetap ada. Tetap ada ya. Jadi seorang Lodi Korua juga dalam menjalankan semua olahraga ekstrim outdoor itu ada rasa takut juga. Oh iya, memang. Itu manusia ya, itu yang normal. nyelamatin kita. Ya. Kalau rasa takutnya nggak ada ya udah lewat. Iya. Karena segala macam rupa ini ya Om. Yang tadinya kita masuk ke tempat malas di kantor. Kalau di kantor bingung dulu ngantuk gini kan. Nah, dia akan ditarik lagi ke ya kalau nggak dibohongin dia bertang ke sana makin memperlama. Ada apa faktor fisiologisnya yang harus kita perhatikan. Ya kita ikutin aja kan. Tahu aturan-aturannya, kita nulis surat tuh ke organisasi pusat bahwasanya kamu nggak bisa dong PWC hanya di Eropa. Gitu. Mantap. Perlu nama jelasnya nggak? Dong, iya dong. Sini ya. Cukup menyolok ya katanya. Cukup kom. Tapi kalau kita di belakang bukit terus anginnya gasti, itu yang menyebabkan rotornya nggak karuan. Kadang rotornya cuman gini, tapi yang ini gini. Nanti
Waktu 5 anginnya dia cuman begini. Waktu 15, gitu kan. Jadi itu yang kita hindari. Kalau untuk para layang, itu Terbang. Untuk di dunia penerbangan itu alat terbang yang paling murah, paling simple, paling aman cara. Paling ringan juga ya. Iya. Paling ringan juga. Pagi ini cuacanya cerah, kita mau lihat persiapan terbangnya seperti apa. Terus 80 kilo. Ini ada berapa tali? Berarti udah kayak panjat tebing dong. 1 ton gitu. Yang kita hanya butuh beberapa. Ini enak ini, kayaknya soring gitu. Ini buat bungkusnya ini karena bagnya semua di bawah. Oh, nanti packing lagi di bawah ya, lupa. Di sini ada protektornya, sama paling bawah itu ada reserve, paling cadangan. Paling cadangan ada? Ya, nih? ada. Ambilnya ke sini. Ini tariknya ini? Ini ditarik. Oh, oke. Risernya dipasang. Satu, dua, tiga. Dengar deh. Dengar. Kiri, bukit kiri. Awalnya bukit kiri. Langsung bukit kiri. Itu nanti kalau lipat terus ke rumah itu, taruh di rumah itu, kita nanti turun ke rumah itu terus jalan naik ke kiri ya. Guys, aku ketinggalan guys. Take off-nya. Selagi goreng telur terus gue lari. Tungguin di sini Om Bodi. Oh, Bodi juga? Yes. Aku berselesaiin. Jadi kalau yang berat ya, ya? parasutnya lebih lebar. Kalau yang kecil ya lebih kecil. Memang ada size-size. Ada size. Ini kita tukaran WA kalau Iya. pas di area Nusa Tenggara Barat sana nanti Nusa saya Tenggara pakai- Barat? Iya. Yang Desa Mantar itu? Iya, Desa Mantar. Oh, jadi itu Itu dari... untuk camping juga bagus, mobil nyampe. Jadi di sana itu kita develop sebuah desa yang adanya di atas bukit, sehingga masyarakat di sana ini saya didik semua untuk bisa terbang. Latar belakangnya? Latar belakangnya petani. Mantap. Di sana bilang kalau makan bakso take off kiri ya, angin dari kanan dikit take off kiri. Oh, tadi ke kanan ya? Nah, ke kanan drop tapi dia nggak segera ke kiri, harusnya kalau saya terbang ke kanan drop saya langsung ke kiri, saya tahu persis di mana yang menghadap angin gitu. Harus oke. cepat. Harus cepat. Dan tergantung orangnya percaya nggak kita pinjam. Oh iya ya. Dia ada size-nya adanya. Ada kemungkinannya rusak gini. Mungkin banyak. Mungkin aja gitu ya. Cari liftnya di mana ya? Speed ya. Ulang ini. Oh gitu. Kalau yang tadi Om Aloy pilotnya, sekarang Om Rio. Rio nggak pakai om. Rio. Anaknya Sekarang Rio. Om. Anaknya Om Bodi. Ya, liftnya di mana-mana nih. Oh, dinaikin kan. Tangan lagi. Oh sampai jauh nih Rio. Tadi Om Aloy nggak terlalu di sana ya? Nanti kalau ke kanan lagi deh. Kiri kata. Yes. Segini gitu kan, gini aja kelihatannya. Oh, ini Swiss ya? Iya, Swiss ini dia. Sapinya pakai sayap.
kayak Superman. Ini diproduksi di mana nih? Produksinya dia ada di Cekoslovakia, tapi dia desainer Swiss. Ini salah satu apa namanya brand sapi ini, salah satu brand di sini yang masih baru di Indonesia, hanya ada satu ini. Tapi saya yakin ini sebentar lagi banyak yang pakai. Kenapa? Karena dia punya teknologi yang kita belum tahu apa juga. Nanti saya pengen konsultasi sama desainernya. Kenapa dia kalau terbang bisa flat? Yang lain udah ke bawah-bawah, dia flat aja. Makanya ini bagus untuk eksi. Dipilih Joe karena dia pengennya juga terbang. Lihat tuh yang dipakai itu cuma 1 kilo. 1, berapa kilo. Itu yang berat cadangannya aja itu. Cadangannya lebih berat daripada Cadangan di depan di situ ya. Iya. Ini mudah. Ya, boleh tahu. Range harga peralatan ini? Parasut seperti yang kita lihat di depan kita ini parasut untuk lanjutan. Parasut lanjutan ini berkisar harganya sekitar 41 sampai 45 juta. Hanya parasut aja. Yang kita lihat di sini yang dipakai ini kita berkisaran antara 15 juta. Jadi ya kita 60 juta satu motor yang kelas bagus gitu udah. Sama aja kan kita beli motor atau beli ini kalau kita melaksanakan hobi kita. Jadi kita nggak ngukur dari uang. Termasuk cadangan. Ini 15 belum cadangan. Berarti tambah berapa lagi? Cadangan kira-kira sekitar 7 juta yang sudah layak. Ya sekitar 60 juta lah. Tapi ini brand yang kita pilih ya. Banyak brand yang kita bisa pakai dan sama bagusnya. Harganya. Tapi kan kita ngejar performance. Ketika kita mengejar performance ya kita harus yakin dengan desainernya dan kita coba. Kalau nggak dicoba nggak akan tahu. Ini kita cuman buah bibir aja. Di Eropa sana pabrik ini selamat menjual parasut ini dari COVID. Semua pada bangkrut, dia diselamatkan hanya bikin satu model parasut ini yang karena di Eropa di Alps, pegunungan Alps sana dia favorit sekali. Maka kita beli. Seperti apa nih di Indonesia, hasilnya seperti apa maka kita beli. Nah ini sudah kita coba di beberapa tempat, itu hasilnya luar biasa. Bahkan kemarin saya juga udah uji SIV pakai ini juga masih bisa. Oke, lanjut Om. Tapi bangga Om, ini dicoba di Manado. Ada dua yang paling lama sama paling baru. Ada. Epet langsung. Lihat payungnya nggak ada bentuk-bentuk yang berbeda tapi ya. Oh ya teman-teman, aku boleh ya kenalin ya. Ini Om Aloy. Nah, salah satu apa ya bilangnya itu penerbang atau Pilot kalau kita pilot para layang. Ya. Pilot para layang yang ketemu dengan Road Trip Indonesia di sini. Tadi kita juga udah lihat terbangnya. Om Aloy sebagai apa tadi yang Kalau sekarang saya technical delegate buat paragliding akurasi World Cup. Jadi kita pusatnya itu di Slovenia karena di sana sekarang ini sebelumnya tuh paling banyak jago-jago akurasi itu dari Eropa Timur. Maksudnya apa tuh tadi? Kalau akurasi itu jadi kita ketepatan mendarat. Oh, ketepatan mendarat. Jadi kalau kayak gini nih kita terbang, nanti di landing tuh kita sediakan target seperti panah yang buat target panahan tuh. Tapi kalau kita tuh makin di tengah itu nilainya makin kecil. Jadi yang kita cari 0. Titik 0 itu diameternya sekarang kalau peraturan dunianya cuma 2 cm. 2 cm. Jadi kita harus benar-benar pas 2 cm itu 0. Itu baru namanya akurat. Itu akurat. Nah dulunya itu dijuari orang-orang Eropa Timur. Kita juga belajar semua peraturannya. Pilot-pilot kita juga banyak belajar dari orang-orang Eropa Timur itu. Tapi sekarang
Kita jagonya. Oh iya? Iya. Oh, Kalau Asia kita yang pegang. Yang head to head tuh kita sama Thailand. oh gitu. Iya. Kalau yang lain udah deh, nggak ada yang bisa lawan. Kenapa bisa begitu? Karena emang di sini ya teman-teman tuh emang juga rajin latihannya. Banyak. Jadi Spot kita banyak juga kali ya? kalau spot paling banyak kita pasti lah. Pasti banyak. Udah Sabang sampai Merauke gunung semua. Makanya. Makanya apa? Nggak mungkin lah nggak bisa berkembang pesat di Indonesia. Kita ke gunung banyak kok. Jadi teman-teman, kita banyak banget nih kesempatan ini, banyak banget dapat ilmu. Berapa semester satu dapat Sat? Perjalanan road trip Indonesia, perjalanan ini banyak mempertemukan kita dengan orang-orang hebat. Om Aloy, saya mau jadi penerbang. Siapa tahu nanti terbang kan, jadi udah ada minimal udah ada rain bracket ya. Oh ini buat terbang ya Om? Oh akhirnya dapat juga. Aku lirik-lirik aja jaket kalian. Thank you Om. Mana si challenge-nya? Ini sama di bawah. Bawah. Nih, iya kan aku liatin ada di bawah. Keren. Itu dua gentas juga. Mulai dingin lagi. Aku udah lupa lepas jaket, kirain pagi panas sekali kan. Dari semalam tuh sebenarnya nggak dingin. Keep in touch saja. Oh iya. Ya. Kalau masih di sini kan nanti Iya, kan bisa kita nyusul kemana? Sherlock. Sherlock aja. Oke. Sip. Dah, sampai ketemu lagi. Selamat jalan. Thank you. Boleh. Jangan boleh-boleh aja. Lagi. Nasikku bagus. Orang stikernya tadi tuh aku mau ngasih seorang satu maksudnya. Pemandangan bagus, jurangnya bagus. Untung jalannya udah kering matahari. Di sini kemarin kita. Mana? Itu di depan sini. Oh, nanjakan ini ya. Nanjakan licin, Iya. kanan dia larinya. Sini. Lihat kiri saya masih jauh. Aman. Boleh. Udah cukup. Itu ada buah apa di situ? Tunggu dulu, saya mau lihat dulu buah di situ. Apaan sih? Buah. Miring jurang di sini. Lu buah mau di tunggu situ. orang pengen berhenti cepet-cepet dulu lewat nih. dari situ. Aku mau lihat ada buah situ. Ya turun aja. Kamu kan masih belok kan? Aku mau lihat tuh buah apa. Apakah buah bisa dimakan? Ntar beracun. Ini buah apa nih? Delima. Delima apa nih? Oh banyak delima. Pak minta delimanya Pak. Kok delima sih? Markisa. Banyak. Tapi kok kecil-kecil ya, nggak kayak di tempat Ketama ya. Nggak kayak di tempat Om Bram. Banyak. Apa ini? Hah? Nyuri, maaf ya, bukan nyuri. Saya kan cinta. Apaan tuh? Tolong pegang. Ini Bisa dimakan? markisa. Ini markisa juga sama kayak Om. Oh, manisnya. Nanti kita lihat.
Berapa alpukat 1 kilo? 15. Murah banget. Mulus-mulus lagi cakep-cakep alpukatnya. Dari kebun sendiri. Hah? Dari kebun sendiri. 10.000 pakai sambal roa. Masih panas, baru matang diangkat. Nah, kita stop dulu. Maksi makan siang di sini. Desa Kema. Jalan-jalan dulu kita di Kota Bitung. Karena perut saya kenyang. Karena perut so kenyang. Tadi makan di Desa Kema, kenyang sekali. Kita looking around dulu. Mau ke pelabuhan. Di sini 1 kilo depan ini ada perbaikan jalan. Jadi macet sekali. Rencana mau kita di Senin atau Selasa kami balik ke sana. Ini nanti ke pelabuhan besar apa ferry? Pelabuhan ferry. Ferry 5 kilo lagi dari sini. Oh, tinggal di Bitung? Ya, Tinggal di Bitung? ya orang Bitung. Asli orang Bitung? Asli orang Bitung. Nanti aku masukin YouTube ya. Ya, halo dari Alisa Bridal. Alisa Bridal. Selamat datang di Kota Bitung ya. Ya, jangan lupa subscribe channel YouTube ProTrip Indonesia. ProTrip Indonesia punya kaos edisi terbaru, ada warna kuning juga, lengan panjang juga ada. Untuk pemesanannya ada di kolom deskripsi di bawah. Mau take off di sini. Nah, ini kan nih. Ini ada tempat take off. Bawahnya persis landing area tadi kalau diginiin cuma. Coba ke sana. Ya, maju. Nah, lagi. Nah, terus ke kiri. Yang botak tadi. Nah, ini tuh landing. Itu tadi sampai sini. Itu motor bisa habis itu. jalan aja Om. Nggak, maksudnya Gitu. kalau misalnya kita landing di situ jemputan. Oh iya, kita naik Kemarin motor. udah. Kemarin udah. Itu sampai ke botak itu. Oh ya udah, beres. Kita lihat aja lagi. Jadi ada alternatif. Lihat dari sini ya. Om Budi, kalau itu fungsinya buat apa Om? Aku nih pertanyaan awam aja ya Om ya, sorry. Ini namanya windshock. Shock itu kaos kaki angin. Jadi dia tugasnya menangkap angin dan menunjukkan dari mana arah angin itu datang. Jadi setiap hari ya kita pantengin ini. Kalau supaya apa? Karena kita waktu take off itu kita yang paling ideal itu menghadap angin. Kalau Menghadap angin. menghadap angin ideal. Kalau angin dari samping-samping masih sulit. Jadi kita harus tahu anginnya udah lurus atau belum baru kita take off. Itu fungsinya. Itu dia. patokannya di situ ya. Untuk pendaratan juga sama. Hmm. Kita punya bendera-bendera, kita punya streamer, kita punya patokan misalnya alam itu ada orang bakar-bakar, itu arah angin. Angin dihitung dari arah datangnya. Arah datangnya. Ya kalau saya bilang sekarang angin timur ya angin dari timur, angin barat angin dari barat. Itu aja. Berarti hanya satu arah angin yang memungkinkan kita buat terbang? Untuk take off. Oh, untuk take off ya? Ya, untuk landing maksimum dari samping. Untuk landing maksimum dari Ya, samping. untuk take off kalau dari samping nggak bisa karena kita masih nggak ada speednya. Jadi payung kalau diangkat pasti ngadep angin. Jadi kalau daya luncur kita ke depan situ ya cari angin yang pas dari depan situ. Kalau angin dari samping sini kita harus hadapkan parasut kita ke samping. Yang samping kita pohon-pohon nggak bisa, kiri pohon-pohon nggak bisa. Jadi kita punya satu lorong aja yang fungsi dia memberitahu kita. Nah kita nggak bisa lihat angin. Kalau posisi itu yang patokannya, oh ini angin ini cukup untuk terbang itu sampai posisi mana? Itu dia? ada kalibrasinya. Ya, dari mulai yang untuk komersial, jadi pesawat jet semua itu ada kalibrasinya namanya. Jadi kita lihat kalau
windshocknya sudah lurus berarti sudah 15 knot atau apa. Kalau ini dikalibrasikan ke para layang. Kalau ini sudah lurus, itu artinya angin di batas maksimum. Batas maksimum. Ya, untuk kita mulai lepas landas. Ya. Nah, itu ada lagi. Setelah lurus, dia buntutnya ada bergerak naik. Ini nggak ideal. Buntutnya bergerak naik? Ya, jadi yang buntut itu nanti ke atas-atas gitu berarti nggak ideal tuh untuk take off ya. Jadi kita tunggu sampai konstan lagi, baru kita take off. Fungsinya itu. Oke. Nah, kalau kita ini kita kategorikan grade-nya apa? Karena lapangan kecil ya kita bilang aja ini untuk lanjutan. Oh, ini lanjutan nih ya. sekarang. Nanti kalau kita ketemu lagi tempat di balik bukit ini dan itu aksesnya ada, jadi favorit, dia grade satunya. Jadi siswa pun boleh kita terbangin di situ. Nah, kalau mereka udah punya tempat, tentunya mereka akan dilihat. Buktinya orang kampung aja sekarang yang di kampung-kampung sebelah ini, mana para layangnya kok nggak ada? Karena kita belum eksplor sampai ke kampung mereka. Oh gitu. Biasanya kita rame-rame datang. Nah ini kan atletnya udah banyak. Kapan-kapan panggil aja suruh sini terbang, nanti lihat. Takut, yang sana aja. Tapi sudah ada fasilitas untuk camp and fly. Yang favorit, daerah yang favorit misalnya sungai yang di Bali, kanan kirinya udah hotel, jadi orang bisa menginap dekat dengan tempat itu. Sama kita nggak mau nginep di kota terus terbang di sini, perjalanannya aja udah nggak masuk akal. Kenapa nggak tempatnya itu untuk kita jadikan tempat istirahat kita untuk besok terbang? Karena kita dari pagi udah baca cuaca. Enggak. Saya pikir kan ada yang nanya. Lo bisa menonton dari mana ini? Tapi kalau sekarang kan memang olahraga kita ini nggak bisa lepas dari Federasi Aerosport. Nggak bisa lepas karena kita memang apalagi AURI kan gitu. Sekarang mereka ini lagi. Saya bilang, aduh, bodi kemari ke arah sini, goyang nih arah sana. Udah. Tolong pegang.